Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku, dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan sehat selalu, amin, Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi kisah, berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang masa lalu dan bagaimana kita sebaiknya menyikapi masa lalu yang insya Allah sangat indah tentunya. Sahabatku, coba kita ingat-ingat ketika zaman dulu kita hidup tanpa gadget, tanpa smartphone, tanpa teknologi. Terasa indah bukan? Bermain bersama teman-teman, main layangan, cari ikan di sawah, mencari jangkrik, macam-macam. Kita juga bersama teman-teman ya kejar-kejaran, ada istilah main petak umpet. Andaikan waktu bisa diputar, kita sepertinya ingin kembali ke masa itu, bukan? Indah sekali. Hal itu terasa indah setidak-tidaknya ada dua ya, menurut saya. Pertama, ketika itu pikiran kita belum mikir yang macam-macam, belum mikir utang, belum mikir politik, belum memikirkan keluarga, istri, suami, anak, yang kadang-kadang harapan tidak sesuai kenyataan. Jadi waktu itu memang happy. Yang kedua, kita masih bersama orang-orang yang sangat kita cintai waktu itu. Mungkin ibu kita masih hidup, ayah kita masih hidup, keluarga lain hidup dan kumpul bersama kita. Dan saat-saat kita berada di perantauan, mencari uang, mencari rezeki, kita ingin kembali ke masa itu. Hidup bersama teman-teman sekolah, teman bermain, walaupun serba sederhana. Ada ayah kita, ada ibu kita, ada saudara kita, ada paman kita. Indahnya luar biasa. Lalu, apakah kita harus hidup seperti itu? Seperti zaman dulu? Sebenarnya enggak juga. Yang paling penting bagi kita, pelajarannya adalah satu, ternyata teknologi yang hari ini berada dalam genggaman kita, yang namanya HP, itu tidak selalu membawa kedamaian. Terlalu banyak rumah tangga hancur juga gara-gara HP. Persaudaraan jauh juga gara-gara HP. Kita dekat tapi terasa jauh, tapi ya itu juga gara-gara HP. Maka sikap kita yang terbaik, mari kita kendalikan HP kita. Jangan sampai kita ini jauh-jauh, naik motor, naik mobil, berjalan sampai 10 kilo, sudah 1 bulan nggak ketemu. Setelah ketemu, tidak bercengkerama, tidak berdiskusi, tidak ngobrol sana-sini, malah main HP. Jadi silaturahim semakin berkurang. Waktu hidup kita terbatas. Mari kita manfaatkan silaturahmi langsung sesama kita. Gunakan HP itu hal-hal yang positif. Ada ungkapan, HP ini bisa menjauhkan yang dekat dan bisa mendekatkan yang jauh. Dan juga begitu sebaliknya. Maka
Ambil positifnya. Ayo sekarang kita telepon lagi dengan teknologi ini. Mungkin ada kawan-kawan kita masa kecil dulu, teman sekolah, teman bermain, baik ketika SMP, SD, SMA, mungkin teman kuliah, atau teman kita waktu itu yang putus sekolah. Ayo kita hubungi. Kita yang kebetulan ekonominya mampu, coba ingat-ingat lagi kawan-kawan kita dulu. Mudah-mudahan masih sehat dan diberi kehidupan yang baik, penuh keberkahan tentunya. Andaikan hidup mereka tidaklah seberuntung kita, ya tidak ada salahnya kita ingat dia. Minimal ketika lebaran kita belikan kopiah dia. Kalau kita beranggapan kopiah itu tak cocok, kita belikan sarung dia, kita belikan serban dia. Kalau wanita, kita berikan mukena dia. Pasti dia sangat bangga sekali, pasti dia sangat bahagia sekali. Walaupun dia punya sarung, walaupun dia punya baju, walaupun dia punya segalanya, tapi ketika diberikan oleh temannya masa kecil dulu, yang mungkin pernah makan satu piring berdua, satu daun bersama-sama, makan ikan asin terasi, atau makan ikan yang diambil dari sawah, dari sungai, yang waktu kecil kita dulu udang, ikan water dan segala macam. Dia senang sekali teman kita itu. Mari kita coba hubungi lagi saudara kita itu. Mudah-mudahan masih hidup. Kemudian khususnya saudara kandung kita. Terkadang kita ini gara-gara dunia melupakan saudara kandung lagi. Kita di perantauan, sibuk ngurus politik, sibuk ngurus organisasi, sibuk ngurus jabatan, sibuk ngejar dunia, sibuk ngurus anak, sibuk ngurus keluarga, sibuk dengan berbagai macam kesibukan. Tidak ada salahnya, bahkan wajib. Coba kita hubungi lagi, telepon, kunjungi, silaturahmi teman-teman masa kecil kita, khususnya saudara. Kita sebagai kakak, ingat pesan orang tua, tidak terlalu banyak harapan kepada adik-beradik. Yang pertama, rukun-rukunlah kita dengan adik-beradik kita. Yang adik, sayangi kakakmu sepenuh jiwa. Yang kakak, bantu dia, adik-adikmu. Apalagi kalau kita laki-laki, bukankah kewajiban laki-laki itu ibu, istri, saudara perempuan, anak perempuan? Kita ini satu rahim, kita ini satu perut. Ingat dulu kita pernah menyuapi adik kita, bukan? Yang masih kecil. Alangkah bangganya adik kita ketika oleh kakaknya masih ingat membelikan sepatu keponakannya, membelikan baju sekolah untuk keponakannya. Adik kita sangat senang sekali. Dia membayangkan ketika kakaknya dulu masih bersama-sama di kampung bersama orang tua kita. Kita pernah menggendong adik kita, bukan? Kita pernah memandikan adik kita, bukan? Kita juga pernah kadang memberikan adik-adik kita itu makanan. Mari kita ulangi lagi kemesraan itu. Sahabatku, dimanapun Anda berada, sesibuk apapun kita sekarang ini di perantauan, mengejar cita-cita kita sesuai dengan keinginan kita masa sekolah, itu nggak masalah. Tapi jangan melupakan teman-teman masa kecil kita. Jangan melupakan ayah ibu kita yang mungkin masih berada di kampung halaman. Jangan melupakan semuanya ketika yang masa indah-indah itu. Tugas kita hari ini, kejarlah rezeki itu sebanyak mungkin. Tapi kalau sudah ada
sedikitlah berbagi dengan teman-teman masa kecil kita dulu. Bukankah sekarang untuk melacak masa kecil kita kan nggak terlalu sulit? Ada grup WA, ada Facebook, persaudaraan sudah semakin erat dengan kisah-kisah masa lalu. Sahabatku, mari kita berdoa. Kalau di antara teman-teman kita yang hidupnya masih kekurangan, yang hidupnya tidak sesuai dengan harapan, mari kita doakan mudah-mudahan dia diberikan kemudahan oleh Allah, baik rezeki maupun menyelesaikan urusannya. Yang kedua, mungkin di antara teman-teman kita ini ya yang hidupnya saat ini masih susah, tidak ada salahnya kita ini memberikan uluran tangan, membantu, apakah mencarikan pekerjaan. Kalaupun toh orang tuanya tidak mungkin diajak ke tempat kita, mungkin anak-anaknya sudah mulai dewasa, ayo kita ingat anak teman-teman kita itu, kita bantu carikan pekerjaan. Bagi teman saudara kita yang mungkin sekarang ini telah tiada, ayo kita doakan dengan tulus, karena doa yang dikabulkan Allah adalah doa yang tulus. Biasanya kita mendoakan saudara kita, teman-teman kita yang pernah punya kenangan masa lalu, insya Allah lebih khusyuk daripada yang tidak ada kenangan masa lalu. Khusus kepada kita, ingat saudara kita yang dulu mungkin satu kandung dengan kita, walaupun kadang-kadang tidak satu kandung, satu bapak dengan kita. Ayo kita bantu dia. Jangan lupakan masa lalu ketika kita berada di kampung halaman bersama ayah, bersama bunda, bersama teman-teman, main bersama-sama di sungai, kadang-kadang tidak pakai celana, main bersama-sama teman, di halaman, di kebun, dimanapun. Sungguh indah bukan? Teknologi memang telah merubah segalanya. Kita persaudaraan jadi jauh, persaudaraan jadi tidak semesra dulu. Namun demikian, dengan teknologi kalau kita sikapi dengan bijak, justru masa-masa indah itu akan terulang kembali. Demikian sahabatku, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.